mesen mesen apa namanya ojek biasa, Lewat aplikasi. ojek online ya lewat aplikasi, tapi dia sambil ngechat, Pak bisa minta tolong ambilin rapotnya nggak, rapot saya gitu. Kalau menurut saya ini satu masalah, Pak Ageng, gitu kan? Karena orang tuanya kan ada, karena dalam pengetahuan saya, namanya salah satu SOP ngambil rapot kan oleh orang tua. Iya. Begitu. Nah kalau orang tua nggak mau ngambil, sampai kemudian anaknya minta supir driver ojek online untuk ngambil, Iya. berarti ada masalah antara dia dengan orang tuanya, begitu kan? Mungkin ya ada faktor kesibukan orang tua juga sehingga mungkin ya jadi terabaikan, ya kan? Padahal sebenarnya kan momen-momen seperti ini kan ya momen penting bagi anak, gitu kan? Gimana menurut saya? Gimana? Ini menunjukkan berarti ada satu komunikasi yang memang miss ya, Iya. dan juga ada disfungsi orang tua di dalam pengasuhan anak gitu. Iya, iya. Karena kan bagi anak itu ya kalau rapotnya itu jelek, tapi Iya. kalau orang tua datang kan tetap berarti menunjukkan tanggung jawab. Tapi kalau rapotnya ternyata nggak jelek, rapotnya bagus, orang tua nggak datang juga berarti orang tua tidak punya apresiasi, nggak punya perhatian kepada anak untuk ikut datang. Dan kalau orang tua datang ketemu wali kelas kan kesempatan ngobrol dengan wali kelas, tanya, Pak anak saya di sekolah gimana, teman-temannya siapa aja gitu kan. Iya, iya. Kesempatan untuk kemudian kalau menurut saya ketika orang tua datang ngambil rapot ketemu wali kelas itu, kesempatan untuk mengeksplor, Iya, iya. tahu gitu kan bagaimana pandangan gurunya terhadap anaknya. Kan guru bisa lihat tuh teman-teman dia siapa, gimana pergaulan di sekolah sehari-hari. Kalau di rumah kan mungkin udah pulang sore, capek tidur, Iya, iya. pagi berangkat gitu kan. Nah kalau di sekolah kan bisa kepantau, siapa yang mantaunya? Ya wali kelasnya seperti itu. Nah kalau sampai orang tua kemudian nggak mau datang, berarti satu menunjukkan ada satu hubungan yang perlu dipertanyakan nih antara anak sama orang tua. Yang kedua, ya orang tua berarti kalau sampai nggak datang dan ini berkali-kali, orang tua berarti udah lepas tangan itu tentang anaknya. Pokoknya anak masuk sekolah, mau sekolah Islam sekolah, pokoknya terima bersih, anaknya harus baik. Sementara orang tua nggak mau terlibat di dalam kemudian membersamai anak ketika dia ada di sekolah kan begitu. Karena kan sekolah gimana pun juga bukan orang tua sesungguhnya buat si siswi atau siswa itu kan. Itu kan mitra sebetulnya, mitra orang tua sama-sama mendidik anak. Begitu Pak Ageng. Kalau ini bukan pertama tapi memang ini viralnya kayak begitu nih. Betul. Tapi kalau sekiranya orang tua kemudian nggak ada halangan sebetulnya kan, nggak ada yang kemudian penting banget untuk membatalkan ambil rapot anak, tapi nggak mau datang juga. Nah berarti di sini sebetulnya ada satu momen yang di mata anak itu sebetulnya penting ya. Masih kelihatannya kata kita sebagai orang tua ambil rapot doang sih, apa pentingnya gitu kan. Nah tapi sebetulnya buat anak itu sendiri ya, dia merasa datangnya orang tua ke sekolah itu sangat penting sekali. Terutama tadi kalau orang tua dia ingin mendalami kehidupan anak itu di sekolah tuh gimana, teman-temannya gimana. Orang tua pengen tahu pandangan guru terhadap anaknya, kan itu penting banget gitu kan. Saya kira nggak semua orang tua tahu siapa teman-teman anak mereka tuh di sekolah, ketemu dengan siapa, ada masalah apa di sekolah. Kalau ketemu dengan guru kan orang tua bisa tadi mengeksplorasi apa yang ada di sekolah. Terus yang kedua, Ustaz Ageng ya, kalau kita perhatikan juga ya, kalau mungkin sekali dua kali ya mungkin anak belum merasakan sesuatu ya. Tapi kalau terus-terusan orang tua nggak pernah hadir bagi rapot, atau ada momen seperti misalnya ya misalkan Anaknya pentas, wisuda tahfiz misalkan begitu nggak datang juga orang tua di sana, anaknya dapat penghargaan yang orang tua diminta datang nggak datang juga begitu. Ini gimana kita memberikan apresiasi pada anak dan menguatkan emotional bonding antara orang tua dengan anak begitu. Karena kan buat anak support yang paling penting itu dan paling pertama ya di rumah orang tua, bahwa anak tuh butuh support system gitu kan untuk mental dia gitu ya, bahwa dia punya prestasi itu orang tuanya mengakui, orang tuanya memberikan pujian, apresiasi. Kalau anaknya juga punya masalah, orang tua juga tetap memberikan support pada dia. Kalau orang tua nggak mau terlibat, nggak mau hadir, ini ada sesuatu memang yang hilang, yang nggak disadari oleh orang tua bahwa itu sebetulnya penting. Ya mungkin bagi kita sebagai orang tua, bagi rapot doang apa sih, wisuda doang apa sih gitu kan. Tapi buat anak
yang kita di sana itu, Iya. mereka walaupun cuma sesaat itu merasakan satu yang menyenangkan. Orang tuanya mau datang, oleh kemudian bisa foto bareng untuk kenang-kenangan, Iya, taruh. iya. Kemudian juga nanti tuh anak-anak bisa mengenalkan, Pak itu teman aku loh, ini temanku Iya, namanya ini yang aku suka ceritakan, ini. Kan orang tua tahu, begitu kan seperti itu. Persoalannya Pak Ageng ternyata ada sih orang tua memang yang beranggapan yang nggak penting Iya. datang ke seperti itu. Nah yang kayak gini malah justru saya terus terang jadi sangat kecewa kalau sampai orang tua tidak mau meluangkan waktu hadir di momen-momen yang sebetulnya itu berharga buat anak itu Pak Ageng. Kita tuh dengan anak harus menciptakan emotional bonding, ikatan emosi, ikatan hati dengan anak. Jadi anak itu kan dia ada namanya manusia itu kan dia ada simpanan ya, simpanan cinta, kasih sayang, perhatian, begitu kan. Kalau itu diisi itu itu kan itu dia kan nanti kan banyak. Nah kalau banyak diberikan perhatian, cinta, kasih sayang, asal nggak berlebih Pak Ageng ya, nggak jadi manja begitu. Maka anak itu dia bisa mengapresiasi orang lain. Dia bisa punya empati pada orang lain. Namanya dipuji itu rasanya gini loh. Enak loh kalau dipuji itu. Oh kalau kita datang mendukung temen kita tampil, senang loh. Karena dulu aku juga, mamaku datang, ayahku datang loh ketika aku tampil, ketika aku bagi rapot. Aku tuh seneng begitu kan. Itu kalau dia, jadi kalau orang psikolog tuh bilang, jadi tangki cintanya itu terisi gitu kan. Dia bisa share itu, dia bisa rasakan dan dia bisa bagi kepada orang lain. Tapi kalau nggak pernah kemudian orang tua atau minim lah gitu kan. Nah kalau tangkinya itu di setengah terisinya, apalagi cuma 1/4, maka dia susah untuk bisa mengapresiasi orang lain. Dia susah bisa memberikan empati pada orang lain karena dia sendiri minim mendapatkan itu dari orang tuanya. Jadi makanya buat saya ini, buat para orang tua, sesuatu yang mungkin bagi kita itu enteng-enteng aja, ringan-ringan aja, tapi buat anak itu bisa sesuatu yang sangat berarti. Dan tadi itu kita memberikan kasih sayang.